Mari kita berbicara sedikit tentang kongruen. Kongruen. Dan sekalinya kita berbicara mengenai kongruen, kurang lebih sedikit sama dengan apa yang dimaksud dengan bentuk. Jadi saat kita belajar mengenai algebra, saat satu hal sama dengan yang lain, maka dapat dikatakan bahwa kualitasnya sama. Tetapi kita berbicara mengenai bentuk. Dan jika bentuk itu sama dengan yang lainnya, maka itu baru bisa kita katakan bahwa bentuk tersebut adalah sama atau kongruen. Sebagai contoh, saya memiliki sebuah segitiga di sini dan sebuah segitiga lagi di sebelah sini. Oke, jika Anda dapat membalikkan ataupun memutar, ya, Anda akan bisa melihat seperti yang ini. Namun, selama Anda tidak mengubah panjang dari segitiga ini dan sudut dari segitiga ini. Jadi, jika Anda membalikkan, dan memutar, jika kamu melakukan tiga prosedur ini untuk membuat segitiga yang pertama menjadi segitiga seperti ini, maka kedua segitiga ini adalah kongruen. Dan jika Anda mengatakan bahwa segitiga ini adalah kongruen, kita sebut ini A, kita sebut ini B, dan kita sebut ini C, dan ini D. Jangan, kita ubah jadi X, Y, Z dengan Z saja. Jika kita ingin mengklaim bahwa segitiga-segitiga ini adalah kongruen, maka dapat kita katakan bahwa segitiga ABC itu kongruen, oke, itu sama dengan segitiga XYZ ya seperti ini. Oke, jika kita tahu bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga XYZ. Nah, ini artinya adalah korespondensi sisi dan sudutnya itu adalah sama atau memiliki ukuran yang sama. Jadi, jika kita membuat asumsi di sini atau seseorang mengatakan bahwa ini adalah benar dan kita tahu, oke, sebagai contohnya itu panjang AB sama dengan panjang XY. Jadi AB sama dengan panjang XY. Nah, kita melihat seperti ini. Nah, ini adalah korespondensi sisi. Oke, dan kita tahu bahwa A berkoresponden dengan titik A, X, dan B berkoresponden dengan Y, C koresponden dengan Z. Nah, hal ini yang membuat sisi AB berkoresponden dengan XY. Jadi, Anda tidak memiliki warna, Anda hanya perlu membuat garis satu kecil seperti itu yang menandakan bahwa ukurannya atau panjangnya sama. Oke, atau dapat dengan membuat pernyataan, yaitu garis segmen AB itu kongruen dengan garis segmen XY. Ini artinya sama. Oke, itu artinya sama, satu garis sama dengan garis yang lainnya. Itu atau memiliki ukuran yang sama. Nah, begitu pula dengan seterusnya, yaitu antara sisi-sisinya adalah sama. Oke, kita juga tahu bahwa BC itu sama dengan YZ. Itu sama dengan BC itu sama dengan YZ. Oke, kita tulis YZ. Kita membuat dengan tanda dua garis pendek di sini yang menandakan artinya sama panjang. Oke, dan kita sekarang melihat sisi yang ketiga. Oke, panjang sisi ini sama dengan panjang sisi sebelah sini. Jadi, sekarang adalah AC AC itu sama dengan panjang XZ. Oke. Sekarang kita sudah mengetahui bahwa semua sisi segitiga ini adalah sama. Sehingga segitiganya ini adalah kongruen. Kita juga tahu bahwa untuk besar sudut dapat kita katakan seperti ini.
Oke, sudut yang di sebelah sini, yang ini akan sama dengan sudut yang sebelah ini. Nah, itu berada sudut ini berada di antara sisi orange dan sisi pink. Oke, maka di sini juga orange dan sisi pink. Maka besar sudut BAC, besar sudut BAC, BAC itu sama dengan besar sudut X, YXZ. Hmm, besar sudut YXZ. Atau kita juga dapat menulis seperti ini, sudut BAC itu kongruen dengan besar sudut YXZ. Nah, begitu pula kita tulis seperti ini. Ya, dan sekali lagi sama seperti dengan garis segmen yang kongruen dengan garis segmen lainnya. Itu artinya semuanya sama dan begitu juga sudut sudut yang ini kongruen dengan sudut yang ini dan sudut yang ini kongruen dengan sudut yang ini. Oke, kita membuatnya dengan dua garis. Jadi kita juga tahu bahwa sudut ABC kita tahu bahwa sudut ABC itu sama besar dengan sudut XYZ. XYZ. Nah, dan akhirnya kita tahu bahwa segitiga ini atau di sudut yang di sudut sini itu sama dengan sudut yang di sebelah sini. Oke, jadi kita tahu bahwa besar sudut ACB ACB itu sama dengan besar sudut XZY. XZY. Akan tetapi hal yang paling penting adalah bagaimana kita menetapkan bahwa kedua segitiga ini adalah kongruen. Oke, jika dapat melakukan hal itu, maka barulah dapat membuat semua asumsi. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah dengan membuat aksiom atau postulat atau teorema. Yang dapat kita buat dari hal itu adalah aksiom atau teorema itu adalah asumsi. Nah, yang akan kita asumsikan untuk mendapatkan bukti kongruensi, yaitu berbagai kemungkinan-kemungkinan. Aksiom seringkali dikatakan sebagai bukti sendiri, bukan sesuatu yang bisa kita buktikan, tetapi hanya mengambilnya sebagai bukti. Kita tidak akan pernah bisa membuktikan aksiom. Tidak begitu dengan teorema atau postulat. Nah, hanya saja kita dapat mengatakan atau mengasumsikan bahwa teori itu benar atau untuk yang pertama kali. Lalu berpikir apa yang dapat kita ambil dari teorema. Apa yang akan kita buktikan jika teori tersebut benar atau salah? Nah, hal tersebut dapat dijelaskan pada bagian pengantar jika mempelajari geometri. Aksiom dan teori, hal yang dapat kita ambil dan kita telan, kita tidak akan membuktikannya, tapi kita dapat ambil dan mulai membangun asumsi dari sana. Tetapi aksiom dan teori itu hanya akan ada jika semua sisi dan sudut adalah kongruen. Nah, makanya kita kadang-kadang memanggilnya adalah sisi. Itu sisi, sisi. Oke, itu ini adalah sisi, sisi, sisi. Nah, yang akan memberitahu kita bahwa jika kita memiliki dua segitiga, oke, dan kita tahu bahwa ini dua segitiganya, oke, dan sudut yang berkorespondensi adalah sama. Maka kita tahu bahwa sudut sebelah itu, sisi ini sama dengan sebelah sini. Kita tahu juga bahwa sisi sini sama dengan sisi sebelah sini. Dan
kita juga tahu bahwa sisi sebelah sini itu sama dengan sisi sebelah sini. Nah, oke. Maka kita juga tahu bahwa setelah membangun asumsi yang mengatakan bahwa mereka adalah kongruen, bahwa dua segitiga ini adalah kongruen satu dengan yang lain, karena kita tahu bahwa semua sisinya ini adalah kongruen dan sisi yang saling berkorespondensi adalah sama, juga bahwa semua sudutnya adalah sama, maka yaitu sudut yang ini sama dengan sudut yang itu sama dengan sudut yang ini, dan sudut yang ini sama dengan sudut yang ini. Nah, dari sinilah kita dapat membuat asumsi-asumsi seperti yang sebelumnya, juga berkata bahwa teorinya adalah benar. Nah, sekarang mari kita bikin eh, sebuah segitiga, segitiga di sebelah sini. Iya, lalu sisi ini di sini, sisi ini di sebelah sini. Oke, dan apa yang akan saya lakukan adalah jika saya memiliki segitiga lain dengan sisi yang sama panjang seperti ini, maka akan menjadi kongruen. Jika membuat yang berbeda, maka akan menjadi yang berbeda dan tidak akan dapat diputar, digeser ataupun diubah posisinya sehingga menjadi sama seperti dengan segitiga yang ini. Oke, kita gambar sebelah sini. Oke, terserah dapat mulai dari sisi yang mana. Oke, saya akan gambar yang sama. Oke, dari sisi yang ini. Ya, yang terlihat sama dengan sisi yang di sebelah sana. Lalu untuk sisi berikutnya akan digambar di sini saja. Agar lebih menarik saya akan gambar seperti ini. Oke, sisi yang ini seperti ini. Oke, nah diperhatikan seperti ini. Oke, kita lihat sisi ungu seperti itu. Nah, jika diperhatikan seperti ini, maka jika saya menarik sisi ini ke sini, maka akan menjadi sepertiga yang lain. Oke, akan menjadi sebuah segitiga yang lain. Oke, sebenarnya saya hanya sekedar pergeseran visual. Oke, pergeseran visual. Nah, pilihan lain adalah dengan memiringkannya seperti itu, maka posisi magenta akan berada seperti itu. Pilihan lain dengan memutarkannya seperti ini, maka bagian kuning kita bisa memutarnya seperti ini. Maka sisi kita memutar seperti ini, sisi kuning akan ada di sini. Sisi kuning akan berada di sini dan sisi ungu akan berada di sini. Maaf, ini bukan ungu. Oke, sisi ungu akan berada di sini. Dan jika seperti ini, kita hanya perlu untuk memutarnya seperti ini. Maka akan tampak seperti segitiga tersebut. Jadi ini adalah asumsi dan aksiom dan bukti dari, dan ini adalah bukti dari sisi-sisi yang saling berkorespondensi satu dengan yang lainnya. Dan juga dengan sudut-sudutnya yang saling berkorespondensi dengan yang lainnya. Maka kita bisa tahu bahwa semua segitiga ini adalah kongruen.